dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyatakan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan pada hari akhir semua manusia akan menghadap tahta pengadilan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, teguhkanlah kami dengan Roh-Mu untuk berpegang pada firman-Mu itu. Ingatkanlah kami agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam doa menantikan kedatangan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 sampai 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah kita pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Marilah kita baca secara bergantian. Di ayat yang terakhir kita boleh bersama-sama membacanya. Wahyu 19 ayat 6 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Perjamuan kawin anak domba.
Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sama-sama kita membacanya. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau, saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 106 ayat 3 sampai 4. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat sejenak segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang sungguh sangat banyak. Marilah kita memohon ampun kepada Tuhan untuk semua dosa kita itu. Dengan segala kerendahan hati kita berdoa di dalam hati.
Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadaku, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 sampai 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Roma 15 ayat 4 sampai ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan
untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 sampai 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari Fakultas USU.
Marilah kita kembali mendengarkan persembahan pujian dari PDPA Filipi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita menyambut sabda Allah. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai 3. Yerusalem
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal kiranya memberkati hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama, kitab Sakaria 9 ayat 9 sampai dengan 10. Saya membacanya secara tunggal. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Sedemikian jauhlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, salam Advent bagi kita semua. Ada sebuah pameo berkata demikian, cara kita melihat itu akan sangat menentukan bagaimana cara kita bertindak. Cara kita memandang dunia ini itu sangat menentukan terhadap bagaimana kita hidup di dunia ini. Jika kita melihat diri kita sebagai orang yang selalu gagal, jika kita melihat dunia ini sebagai tempat penderitaan saja, sebagai tempat kejahatan saja, maka itu akan menggiring kita ke dalam sebuah tindakan. Bisa saja kita masuk juga dalam tindakan melakukan kejahatan. Jika kita melihat hidup ini, diri ini sebagai orang yang sejak dahulu dilahirkan dari nenek moyang hidup dalam kemiskinan dan itu memang sudah takdir, kata bahasa lain tetangga kita, dan tidak akan pernah berubah, maka kita pun dalam bekerja tidak berharap banyak. Karena kita menganggap itu sebagai takdir. Sebaliknya, jika kita memandang hidup ini positif, maka kita akan berjuang. Bahkan kita memiliki visi yang sangat panjang ke depan, bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah, sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kita mengingat salah seorang tokoh, yaitu Martin Luther King Jr. Dia ini adalah seorang pendeta gereja baptis di Inggris. Tahun 60-an dia berjuang untuk menentang diskriminasi antara orang kulit hitam dan kulit putih yang ada di Inggris. Dia berjuang dan untuk itu dia mendapat banyak tantangan. Tidak hanya dari pengadilan tetapi dari masyarakat umum. Terlalu diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Kalau mereka naik bus lalu kemudian orang kulit putih naik, orang kulit hitam harus mempersilahkan orang kulit putih duduk dan mereka harus berdiri. Dan ini ditentang oleh orang-orang yang berjuang bersama dengan Martin Luther King Jr. pada masa itu.
Dan apa yang menjadi impiannya? Dia katakan, saya punya mimpi. Ya, I have a dream. Lalu kemudian ketika dia berjuang, dia mengatakan, aku sudah melihat tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Di mana suatu masa di negara Amerika ini tidak ada lagi perbedaan antara orang kulit putih dan kulit hitam. Memang dia berakhir dengan ditembak mati, tetapi perjuangannya tidak sia-sia. Barack Obama mewakili orang kulit hitam menjadi orang nomor 1 di Amerika. Ini sudut pandang, ya. Oleh karena itu sangatlah benar jikalau dikatakan cara kita melihat itu sangat menentukan bagaimana cara kita bertindak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, dalam kitab Zakaria 9 ayat 9 sampai 10, khususnya konteks kitab Zakaria, dijelaskan kepada kita bahwa pada masa itu Zakaria ini sezaman dengan Nabi Hagai. Mereka termasuk orang yang dibuang ke Babel, lalu ketika masa pemerintahan Raja Persia, Raja Koresi, mereka dikembalikan ke Yehuda, Yerusalem. Dan dalam konteks yang demikian, mereka memang sudah dibebaskan dari Babel dan kembali ke Yerusalem lebih kurang pada masa tahun 538 sebelum Masehi. Tetapi mereka masih hidup di dalam ketidakadilan. Mereka masih dibebani dengan pajak dan anak-anak mereka pun itu secara umum masih mengalami perbudakan. Mereka sudah memasuki tanah airnya, tapi mereka menjumpai tanah airnya penuh dengan puing-puing reruntuhan, termasuk bait suci Allah. Mereka hidup di sana dalam penuh keprihatinan. Berkali-kali mereka mengalami musim kering dan kegagalan untuk panen. Dalam konteks yang demikian, Zakaria mendapatkan visi atau penglihatan bahwa Tuhan memasuki Yerusalem sebagai raja ataupun pemenang. Lalu kemudian dalam kondisi yang memprihatinkan, melalui visi daripada Zakaria, Tuhan berkata, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, adil dan jaya. Bagaimana mungkin dalam kondisi terpuruk dan memprihatinkan, Zakaria mendapatkan visi ataupun penglihatan untuk sebuah seruan, bersorak-sorailah karena rajamu telah datang. Ini merupakan sebuah kebiasaan tradisi kuno di mana ketika raja memenangkan sebuah peperangan dan dia kembali ke kotanya, maka rakyatnya, masyarakatnya, putri-putri yang ada di kota tersebut akan menyambut dia di pintu gerbang. Ini adalah sebuah hal yang lazim di dalam tradisi kuno. Zakaria mengajak Yehuda, tentu mengajak kita juga saat ini semua, bahwa di dalam berbagai kondisi yang kita alami, marilah hidupi raja yang menang itu. Dalam berbagai harapan-harapan kita, bahkan harapan yang belum tercapai, bahkan mungkin dalam kegagalan sekalipun, marilah hidupi raja atau Tuhan yang menang itu. Karena menjalani visi kemenangan sang raja, itu berarti kita, walaupun kondisi hidup dalam kesulitan, tetapi kita memiliki mental pemenang. Itu yang pertama penting diingatkan kepada kita. Hidupilah diri sebagai pemenang, bukan pecundang, bukan orang yang putus asa,
tetapi bermental pemenang. Mengapa demikian? Karena Allah itu adalah Allah yang hidup dan pemenang. Segala rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Mungkin seketika bisa saja kita mengalami penderitaan. Tetapi dalam penderitaan itu, seseorang yang percaya kepada Yesus yang hidup harus menghadapinya dengan sebuah mentalitas yang optimis. Itu mengatakan kepada kita bahwa betapa Allah itu sangat mencintai kita. Dan dalam cintanya kadang proses itu bisa saja menyakitkan. 70 tahun itu proses untuk Israel dimurnikan. Bukankah padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu justru menghantarkan dia ke tanah Kanaan. Tapi kadang padang gurun itu juga harus kita lalui. Sama seperti Yesus. Yesus juga mengalami berbagai penderitaan. Lebih kurang 3,5 tahun. Ya, dia mulai melayani, ya, mulai usia lebih kurang 30 sampai 33 tahun, di mana-mana banyak kejahatan yang dia jumpai, di mana-mana banyak orang-orang yang mencibir dia, bahkan mengejeknya, meludahinya. Tetapi apa sudut pandang daripada Yesus menghadapi hal yang demikian? Yesus melihat dunia sebagai dunia yang dikasihi oleh Allah. Padahal dunia begitu mengejeknya. Terlalu banyak alasan mungkin yang membuat Yesus bisa saja tidak setia kepada visi Allah menyelamatkan dunia. Tetapi dia melihat dunia sebagai dunia yang dikasihi oleh Allah, bukan sebuah tempat yang buruk, tetapi sebagai tempat yang dicintai oleh Allah, dan terus-menerus dunia harus semakin dibaharui. Sehingga di kayu salib pun Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah sudut pandang, cara melihat mempengaruhi sebuah tindakan. Dia melihat dunia sebagai dunia yang Allah kasihi. Walaupun berhadapan dengan berbagai macam kejahatan, dia tetap memiliki mental pemenang, bukan pemental putus asa dan pecundang. Selanjutnya dikatakan bahwa raja yang datang itu adalah raja yang lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Wah, ini sangat berlawanan dengan apa yang terjadi pada masa itu, dengan paradigma berpikir yang terjadi pada masa itu. Karena secara umum raja itu sebagai raja pemenang, kedatangannya mengendarai kuda. Itu yang lazim pada masa itu. Tetapi rupanya Zakaria dalam visinya melihat bahwa raja itu adalah raja yang mendatangkan damai. Jadi ada percakapan-percakapan yang muncul kadang dalam hidup kita. Kalau mau damai antar negara, maka marilah siapkan kekuatan perang. Kalau mau damai antara negara, maka siapkanlah pedang. Itu rupanya tidak demikian dalam pemahaman nats ini. Raja dengan mengendarai keledai, menunggang keledai, itu adalah raja damai. Simbol kelemah lembutan, bukan permusuhan ataupun perang. Apa artinya ini? Yang lazim raja itu naik kuda dan gagah perkasa dengan alat-alat perangnya, tetapi ini dengan menaiki keledai.
Inilah yang disebut dengan transformasi. Kalau kita bandingkan dengan kitab Mika pasal 4 ayat 3 sampai 4, apa yang dikatakan? Mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak. Mereka akan menempa pisau dengan alat pemangkas. Jadi dengan kata lain terjadi transformasi alat-alat perang, di mana alat-alat yang menyatakan perang ini dirubah menjadi alat damai. Mata bajak dan pisau pemangkas itu adalah alat-alat pertanian. Apa artinya? Energi yang dihabiskan untuk perang, alihkan itu. Alihkan itu. Jangan banyak energi dipakai untuk perang, tapi alihkan itu untuk membawa kehidupan, untuk membawa perdamaian. Jadi saya nggak tahu apakah masih ada perang di antara kita di tempat ini. Ya, paling tidak perang dingin. Ya, jangan habiskan energi untuk permusuhan. Jangan habiskan energi untuk perang, tetapi habiskanlah energi. Kalau tadi disebut adalah untuk berubah menjadi alat pertanian, habiskanlah energi untuk membangun kehidupan. Ya. Kalau Ibunda Teresa katakan, pastikanlah orang-orang di sekitar Anda keadaannya harus lebih baik sebelum berjumpa dengan Anda. Jadi ketika berjumpa dengan kita, semakin terbangunlah kehidupan orang. Jangan semakin terpuruk setelah berjumpa dengan kita. Tadi dia karena banyaknya masalah kehidupan, mau bunuh diri dia. Ya, banyak kali masalah kehidupan. Masalah pergaulanku pun lagi bermasalah. Aku baru diputus oleh pacarku misalnya ya. Atau lamaranku tak diterima. Misalnya, atau nilaiku nilai E+, bukan enggak D, E+ ya, karena dosennya segan ngasih E, dibikinnya E+ ya. Misalnya, banyak masalah, tidak selesai skripsiku dan lain sebagainya, ekonomiku morat-marit dan lain sebagainya. Dia mau bunuh diri. Dia datang kepada si A. Lalu si A katakan, ya aku pun kalau berpikir tentang masalahmu itu pun, aku nengok batu yang di sungai itu pun dah malunya aku. Oleh karena itu aku pun pasti memutuskan bunuh diri. Ini kacau ini kalau demikian. Tapi datang dia kepada si B. Lalu si B katakan, oh tidak kawan. Masalah dalam hidup itu pasti selalu ada. Kalau kamu bandingkan dengan orang lain, bisa saja orang lain lebih parah daripadamu. Kita ingatlah Allah perancang kehidupan yang lebih baik. Mari kita benahi sama-sama. Kamu bisa juga menjadi temanku untuk membenahi hidupmu. Ini artinya energi dihabiskan untuk membangun kehidupan ya. Jangan pernah habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Artinya dimulailah menghidupi kedamaian itu dengan berdamai dengan diri sendiri. Terima diri sendiri ya. Ada puntek lalat di kening kita, mungkin itu enggak indah menurut kalian, terimalah tahi lalat itu, enggak usah dipersoalkan sekali ya. Enggak usah ya. Menghidupi kedamaian. Dan visi Mika dan Zakaria ini, dalam Zakaria juga dikatakan tadi bahwa apa yang dikatakan, dilenyapkan kereta-kereta dan kuda-kuda, lalu diubah menjadi damai. Ini mengingatkan bahwa energi membunuh ditransformasi menjadi energi kehidupan. Transformasi permusuhan menjadi damai. Tidak hanya seperti gencatan senjata ya, saling menahan, tapi mendukung kepada kesejahteraan itu yang lebih pas. Sama seperti doa seorang bapak gereja yang bernama Fransiskus Assisi. Ini adalah Bapak Gereja abad pertengahan. Apa katanya? Ya Tuhan, jadikanlah alatmu di tempat di mana ada kebencian. Jadikanlah kami pembawa damai. Selanjutnya dikatakan bahwa
Wilayah kekuasaan daripada raja itu terbentang dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Bahwa raja yang datang itu adalah penguasa. Oleh karena itu andalkanlah Allah itu sebagai raja penguasa. Ini memang menjadi pelajaran bagi Israel, khususnya Israel Selatan yang dimaksudkan. Jadi kalau dalam kitab para nabi ini kadang dipakai istilah Israel, itu lebih umum menunjuk kepada Israel Utara. Kalau dipakai istilah Yehuda atau Yerusalem, itu secara umum mengarah kepada Israel Selatan. Karena antar Israel juga selalu berperang. Israel Utara dan Israel Selatan pada masa itu. Untuk menyerang Israel Selatan, Israel Utara memakai kekuatan Raja Syria. Dan untuk menentang Israel Utara dan Syria, akhirnya Israel Selatan Yehuda meminta bantuan kepada Asyur. Sehingga dengan kata lain, musuh itu datang, dibuka memang pintu untuk musuh. Diundang dia datang. Sehingga memang apa katanya, rusaknya sebuah negara secara umum bukan karena persoalan dari luar, tapi persoalan di dalam, ya, yang ada ketidakpercayaan dan lain sebagainya. Akhirnya Asyur kemudian dikalahkan oleh Babylon. Babylon kemudian dikalahkan oleh Persia. Persia yang adalah pimpinannya Raja Kores itu yang mengembalikan Israel, khususnya Yehuda, ke wilayahnya. Jangan pernah andalkan raja manusia. Jangan pernah meminta bantuan kepada manusia, karena Allah yang adalah raja itu berkuasa sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, pada minggu Advent ini, ya, minggu penantian ini, jadi kita diingatkan Advent itu juga, menanti itu juga, itu adalah hal yang diharapkan oleh umat perjanjian lama. Bangsa Israel juga mengharapkan kedatangan seorang Mesias. Mesias itu artinya adalah yang diurapi. Umat terkini juga menanti banyak penantian akan kesembuhan, penantian akan berkat, penantian akan kesuksesan. Juga Advent itu berarti antisipasi masa depan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, sekaligus menjadi persiapan batin kita untuk Natal. Jadi Advent demikian. Dan minggu Advent mengingatkan kepada kita sesuai dengan pembacaan kita tadi, baik pembacaan yang pertama dan juga nats khotbah kita. Kita disadarkan untuk menyambut Raja yang adil dan jaya. Sesuai dengan tema pada minggu Advent kedua ini. Hidupilah kemenangan itu dan kedamaian yang berasal dari Allah. Walaupun ada penderitaan, pergumulan, mental itu harus mental pemenang. Karena apa? Karena Allah kita adalah adil dan jaya. Mari kita juga belajar dari Raja yang adil dan jaya itu. Dia datang dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Gaya hidup Yesus juga sangat sederhana. Dan gaya hidup yang sederhana itu sebenarnya adalah tanda-tanda orang yang mempunyai kemenangan. Kalau Johannes Calvin, ya, itu adalah juga seorang bapak gereja. Dia katakan orang Kristen itu harus berpenampilan sederhana. Itu tandanya dia adalah orang yang menang. Atribut dalam fisiknya ini tidak menentukan dia diakui atau tidak, ya. Oleh karena itu pada masanya di Geneva, Swiss, ya, pada abad yang ke-16 tidak diizinkan orang berpenampilan mewah. Dan satu-satunya yang boleh melekat di tubuh selain pakaian itu adalah jam tangan. Sehingga muncul pemikiran pada masa itu, bagaimana kalau jam tangan ini kita buat mewah, satu-satunya yang diizinkan. Sehingga itu kemudian salah satu yang menginspirasi lahirnya jam yang paling mahal termasuk di dunia adalah jam Rolex.
harus berpenampilan sederhana sebagaimana Kristus yang datang dengan lemah lembut dan kesederhanaan. Oleh karena itu pada minggu Advent ini diingatkan kepada kita supaya kita juga bersorak-sorai. Sama seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pandanglah kepada Allah yang adalah Raja yang adil dan jaya. Hiduplah di dalam Allah yang telah menang itu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, dalam minggu Advent yang kedua ini, kami menyambut Raja yang adil dan jaya. Allah yang hidup. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa membangun kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Energi kami kuras untuk hal-hal yang sifatnya positif, karena kami adalah orang yang telah Engkau menangkan. Tolonglah Tuhan kami untuk terus menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, sambil tetap mempersiapkan diri kami sebagaimana hal yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan. Mengantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam
Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. kami untuk berdiri. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.